Ini carrier 1, ini carrier 2. Motor. Oke, jadi bakal naik gunung Ciremai. Ya, itu udah ada list harganya. Ya, hari kerja 5.000 per orang, tapi ada harga simaksi 95.000 per orang. Ya, ada yang 145.000 kalau dapat makan pagi sama makan pas pulang ya. Sama pick up 60.000 per orang PP, sama homestay 25. Cuma kan kalau saya dan Mika nggak homestay, setelah booking online. Saya Siswan Jalwani. Makan dulu. Telur sama kentang. Yeay. Hujan. Kan hujan nih. Gunung Ciremai adalah gunung berapi kerucut yang secara administratif termasuk dalam wilayah 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Gunung Ciremai sendiri merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat dengan ketinggian mencapai 3.078 meter di atas permukaan laut. Mulanya, Gunung Ciremai memiliki 4 jalur pendakian, di antaranya jalur Apuy Majalengka, jalur Palutungan Kuningan, jalur Linggajati Kuningan, jalur Linggasana Kuningan. Kini, setelah diresmikannya jalur pendakian Trisakti Sadarehe, menjadikan Gunung Ciremai memiliki 5 jalur pendakian resmi. Trisakti Sadarehe merupakan jalur yang berada di Desa Payung, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka. Jalur baru ini akan menambah pengalaman para pendaki dengan karakternya sendiri dan memberikan sensasi yang berbeda. Gunung ini memiliki kawah ganda. Kawah barat yang beradius 400 meter terpotong oleh kawah timur yang beradius 600 meter. Pada ketinggian sekitar 2.900 mdpl di lereng selatan, terdapat bekas titik letusan yang dinamakan Goa Walet. Kini, Gunung Ciremai termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai atau TNGC yang memiliki luas total sekitar 15.000 hektar. Perjalanan dari pos registrasi menuju ke titik start pendakian yang berada pada ketinggian 1.300 mdpl memerlukan waktu 1 jam atau kurang lebih 6 km menggunakan mobil pick up. Karena akses jalannya kurang baik untuk membawa kendaraan sendiri, disarankan untuk mengambil paket pendakian dengan antar jemput mobil pick up seharga Rp60.000. Harga tersebut terbilang murah dikarenakan jalan yang sangat tidak direkomendasikan untuk kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi dapat dititipkan ke pos registrasi dan dijaga dengan baik oleh pengelola pos registrasi. Sepanjang perjalanan akan dikelilingi kebun-kebun sayur warga lokal. Udah bentar. Ayo. Ayo duluan ya, Bu. Oh iya, siap. Takut telat. Yuk, duluan. Kita cuma ini dong. Bawa ini tuh. Ayo, mari. Ya, kasih. Yuk. Pelan-pelan aja lah.
Bawaannya banyak nih. Enak sih bebannya di pinggang. Nggak usah. Tapi kita belum doa loh. Kami supaya sampai di puncak tengah selamat setelah setelah pulang. Ini kan? Amin. Iya. Yuk. Ajak pulang lagi sampahnya. Perjalanan dari pintu Rimba hingga ke pos 1 melewati jalur yang berkelok-kelok dengan kemiringan yang cukup signifikan. Sepanjang perjalanan, kita akan melewati hutan dengan berbagai jenis pohon. Udara segar dan kicauan burung akan menemani perjalanan kita. Untuk kontur tanah sendiri masih terbilang padat sehingga mudah untuk melewatinya. Kiri kanan masih dipenuhi semak-semak yang cukup lebat. Mantap. Satu. Bos Ayo, satu. lanjut lagi. Ayo, lanjut lagi. Ayo. Buang. Lanjut, lanjut, lanjut. Iya, landai. Ayo. Bonus. Tapi hujan. Semoga nggak lebat ya hujannya. Iya, terus saya. Apa? Emang iya 2 sampai 5 landai katanya. Oh. Allahu Akbar. Iya, kiri. Benar. Nih, tanjakan dikit. Ayo, Ting. Ring bisa. Yuk. Bisa lah. Ambil yang kanan dong. Ini loh. Ya udah terserah. Itu lebih licin. Sadis tanjakannya. Bonus. Yeay. Tapi belum pos 1. Tapi aku di mobil mau kentut. Maunya kentut mulut ini. Oh, sini. Gelap ya. Kita siang loh.
Berat ya? Mengeluarkan angin-angin. 140 Belum ada tanda-tanda pos 1. Ya ampun, dari tadi nanjak terus. ada kena gunung ayo sekali. Ambil kiri, kiri. Yang sudah bohong. Anda. Ini lagi cocok. Ini bukan baju masih. Internet. Kami masih bawa aku keliling susah. Pos 1. Satu. Lawang gede. Ini luar biasa ya. Ayo. Langsung gas pos 2 tanpa istirahat di pos 1. Gila emang. Dan hari makin gelap, padahal ini masih siang. Ya mendung ya, mau gimana. Naik lagi. Iya. Iya. Setelah melewati pos 1, perjalanan kita akan semakin menantang. Biasanya, medan mulai lebih terjal dan membutuhkan konsentrasi ekstra. Kita akan semakin masuk ke dalam hutan yang lebih lebat. Pohon-pohon besar Iya, dan terserah. semak belukar akan menjadi pemandangan yang ungu. Beberapa titik akan memiliki tanjakan yang cukup curam. Kita mungkin perlu menggunakan tangan untuk membantu mendaki. Untuk kontur tanah sendiri, dari pos 1 menuju ke pos 2 didominasi oleh tanah dan akar pohon. Wah, ini tanjakannya gila banget ya. Curam banget ini tanjakannya. Ambil kiri. Kita sadis banget tanjakannya. Sadis. Terus sadis ini. Jangan marah. Depan mata pos 2.
makan coklat ya. Heeh. Cuma istirahatnya boleh agak lama nggak? Boleh. Sesampainya kami di pos 2 Tegal Jamuju, kami memutuskan untuk beristirahat sejenak, menikmati kesegaran udara, serta makan sedikit cemilan yang kami bawa dari Jakarta. Untuk pos 2 sendiri memiliki lahan yang cukup luas untuk beristirahat, disertai dengan berbagai tempat duduk yang memadai, serta tanda pos 2 yang berdiri tegap di hadapan kami. Setelah kami beristirahat sejenak, kami langsung melanjutkan perjalanan kami menuju ke pos 3. Medan yang akan kami lewati sama seperti dari pos 1 menuju ke pos 2, yaitu tanah Kayaknya gitu. serta akar-akar pohon. Itu perkiraan. Kalau kita cepet ya lebih bagus. Nggak tahu. Iya kali ya. Untuk cuaca sendiri, dari pos 2 menuju ke pos 3 cukup cerah, Wah, cerah. dan tingkat dari pos 1 menuju ke pos 2. Ayo, jalan. Tanjakan semakin curam, sehingga kami perlu berhati-hati untuk melewati tanjakan ini. Nangis aja nggak apa. Apaan sih? Nangisnya begitu. Boleh. Itu kamera. Hah? Nggak tahu. Enggak apa-apa. Apa-apa jangan duluin. Bilang tadi. Alhamdulillah. Akhirnya gila lewat tanjakan curam pos 3. Sampai di pos 3 coy. Gila banget.
di pos 3 Nasi guys. telur kentang. Enak. Kita makan. Di pos 3, kami memutuskan untuk makan siang. Lanjut lagi. Dari pos 3 ke pos 4. Aduh. Capek banget guys. Gila. Minum air? Pos 4 weh. Cepet sih. Tuh. Iya langsung lanjut lah. Pengorbanan cinta. Gila ya. Ini namanya pengorbanan. Heeh. Kayu manis. Ya pengorbanan cinta yang mana? 5,5 0,55 km. Itu ke Buyut ke Ketup. Iya, cuma 15 meter doang. Itu ke pos 5. Kita nggak bisa. Iya. Nggak udah lah. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya itu kamu Nggak apa-apa, aku sendiri aja. Kamu di tenda aja tidur. kalau bisa tuh kasih. Gitu tanya. Bukan ada sunset sih. Tapi kita nggak dapet. Pos 5 Buyut Ketum. Nanti ke Sumber Hidup 500 meter lagi. Oke. Karena hari sudah sore, kami memutuskan untuk ngecamp di pos 6. Oke teman-teman, kita sudah camp di pos 6 ya. Nah, kita lagi mau masak-masak ya. Sarden. Nah, sama kornet. Nah, ini lagi mau masak nasi. Ini gelap banget ya. Oke lah.